Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini adalah terkait dengan mata kuliah antarmuka, yaitu analisis instruksional dan peta kompetensi. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Doni Lasmanasiaan ingin menjelaskan bagaimana standar kompetensi teknik antarmuka dan periferal ini untuk perkuliahan ke depan melalui syllabus. Yang pertama kita bahas tentang struktur kompetensi, ya. Profil kompetensi ini nantinya untuk mata kuliah ini diharapkan satu, memiliki kemampuan bersaing, ya, sebagai tenaga profesional di bidang teknologi informasi di dunia kerja, kemudian mampu bersikap profesional dan menjalankan profesinya di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, tangguh dan tanggap dalam menghadapi permasalahan dan teknologi informasi. Yang keempat, mampu di bidang developer, ya, sistem integratif dan malware. Yang kelima, mampu di bidang administrator jaringan, administrator sistem, serta pengelolaan keamanan sistem. Yang ketujuh, mampu di bidang database administrator, database programmer, informasi bisnis, analis, dan data warehouse designer, ya. Yang ke-8, mampu di bidang konsultan IT, menganalisis sistem informasi perusahaan dan manajer proyek teknologi informasi. Nah, dengan adanya profil ini nanti diharapkan sarjana sistem komputer dapat mencapai, ya, di pembelajaran lulusannya. Nah, ini ada rumusan capaian pembelajaran, nanti bisa dibaca. Ada pengetahuan pertama, dia harus menguasai apa, yang kedua harus menguasai apa. Ini ada untuk pengetahuan yang pertama itu ya menguasai konsep, ya, teoritis, ya, matematika terapan, kemudian algoritma dan konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Dan nanti selanjutnya bisa dibaca. Kemudian saya lanjut ke keterampilan khusus. Ini mampu memanfaatkan matematika terapan, sama, ya, dan prinsip rekayasa perangkat lunak sesuai prosedur. Kemudian keterampilan khusus 2 itu mampu berpikir komputasi, ya, untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan dan solusi ke dalam representasi data dan algoritma didasarkan pada pemikiran logis. Keterampilan khusus 3 mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi model. Yang keempat, melakukan transformasi algoritma. Dan kelima, mampu melakukan pengujian data source dan perangkat lunak. Ini nanti bisa dibaca. Ini ada bahannya, nanti saya share, ya. Ini juga dari mata kuliah ini akan ada juga dimensi sikap, ya. Ini yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap religius. Yang kedua, sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi. Yang keempat, berperan sebagai warga negara bangsa, negara yang bangga dan cinta tanah air. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya. Yang keenam, bekerja sama. Ya, ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Kemudian ada juga keterampilan umum, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai. Ya, yang keterampilan kedua, menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini ada standar kompetensi, ya. Terdapat bukti standar kompetensi pada mata kuliah teknik antarmuka dan periferal, ya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi aplikasi, ya, serta dapat mengimplementasikan kinerja interface. Dua, mahasiswa mengetahui bahasa pemrograman periferal interface sebagai dasar sistem, ya. Nanti ini sebagai dasar sistemnya, ya, cerdas, ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar. Terdapat 8 jenis, ya, kompetensi dasarnya. Di antaranya itu mahasiswa dapat menggunakan dan mengimplementasi konsep dasar mikroprosesor untuk mengetahui dalam penerapan antarmuka. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagaimana utama CPU dan input output, ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami cara menentukan JND, PPC, dan penggunaan clock, mengelola input output pada penggunaan antarmuka periferal.
Yang keempat, mahasiswa mampu memahami teknik ya, pengalaman timer, counter serta interupsi real time clocks ya, RTC ya. Kemudian mahasiswa memahami fungsi instruksi PWM dan kombinasi RTC. Ya. Yang enam, instruksi penggunaan alphanumerik LCD dengan menggunakan 12G. Masih mampu memahami koneksi sinyal keluar sinyal terima baik data analog maupun data digital. Nah, ini nanti bisa dibaca. Kemudian capaian pembelajaran atau learning outcomes-nya, sikap dan tata nilai itu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama dan moral dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Nah, ini nanti bisa dibaca sampai bawah. Kemudian keterampilan umumnya ya. Setiap lulusan program sistem komputer ini atau teknologi informasi memiliki keterampilan kerja secara umum sebagai berikut: memiliki kemampuan yang dapat mengintegrasi sistem, integrasi antar sistem yang sedang dikembangkan. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Kemudian keterampilan khususnya mampu merancang dan mengembangkan algoritma berbagai keperluan di bidang network, neuroncity, data solution, dan artificial intelligence ya. Kemudian sebagai tenaga profesional, kemudian menghasilkan sebuah inovasi baru ya dalam bidang kewirausahaan berbasis teknologi sebagai entrepreneur. Kemudian penguasaan pengetahuan ya, penguasaan pengetahuan ini yang pertama menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer secara umum dan konsep teoritis pada bidang network atau data solution secara mendalam, serta mampu mempopulasi penyelesaian masalah ya. Kemudian ini untuk pengetahuan umumnya. Kemudian memiliki pengetahuan keahlian sebagai seorang administrator. Ini dapat dibaca nanti. Nah, ini kontrak kuliahnya. Ini nanti bisa dibaca. Terus manfaat mata kuliah ya. Manfaat mata kuliah ini mata kuliah ini wajib diberikan para mahasiswa semester 4 ya. Nanti bisa dibaca juga. Ya, sampai itu juga nanti diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan mikrokontroler serta interface terhadap perangkat dengan baik ya. Di akhir kuliah diharapkan mampu melakukan analisis terhadap masalah dalam komunikasi interface, mendesain skematik PC dan mampu menjelaskan program yang digunakan. Coba dibaca ya, ini kompetensi semuanya, kompetensi umum. Nah, ini strategi pembelajarannya ada kelompok diskusi, penyelidikan kasus, pertanyaan dan jawaban, pembelajaran ilmiah, dan berbagai ide. Teruskan materi pokoknya, pengertian mikrokontroler, kemudian pengertian teknik antarmuka, arsitektur pendukung periferal, antarmuka secara meluas, istilah-istilah dalam mikrokontroler dan periferal, struktur chip, ya. Dan ini ada pengertian mikrokomputer, pengertian mikroprosesor dan bagiannya. Kemudian nanti ada kita pelajari struktur dasar CPU, kemudian fungsi komunikasi, ini ada jalur bus atau bus ya, dan input output ya, termasuk ini di dalamnya ada jalur komunikasi serial dan instruksi bus ya. Kemudian ada input output, kemudian bagian-bagian input output JND, PPC, input output function, kemudian ada keterhubungan JND, PPC, instruksi clock dan frekuensi, ini pembahasan program timer, nanti kita bahas. Kemudian memahami fungsi dan struktur, ya, memahami instruksi PWM, kombinasi RTC dan PWM, ya, ini nanti ada ujian tengah semester ini juga. Sinkronisasi serial, komunikasi serial, sinkron 12C dan 1 wire. Kemudian nanti ada juga antarmuka komputer, nanti ini bisa dibaca ya sampai ke bawah. Kemudian ada kuis dan ujian akhir semester ya, ini diikuti. Ini bacaan referensinya ya, bisa dibaca. Nah, ini kriteria standar penilaian ya untuk perkuliahan kita ini. Yang pertama sikap 15, kemudian tugas 15, kemudian mid 25, dan akhir semester 30%.
Ini bisa dibaca ya. Nah, tata tertibnya dalam perkuliahan harus mematuhi segala aturan, ini tetap ya. Terus mahasiswa ini terdaftar pada mata kuliah terbuka dan preferal. Ini bisa dibaca, kebetulan kita online ya. Jadi kita tidak ada on time di online, self-paced modelnya yang bisa dilihat di portal masing-masing. Ini aturan main saja ya. Ini ada soal-soal nanti atau ada yang ingin tanyakan bisa di grup WA ya. Nah, ini pertemuan pertama itu kita membahas tentang teknik antarmuka ya. Teknik antarmuka atau interface ini bisa dikatakan salah satu wadah yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara user dan modul ya. Antara user dan modul, antara manusia dan modul ya. Antarmuka pengguna adalah fungsi dan atribut sensor dari suatu sistem aplikasi perangkat lunak ya, kendaraan dan lain-lain yang berhubungan dengan pengoperasiannya oleh pengguna dalam elektronik dan teknik komputer. Sebuah antarmuka merupakan batasan fisik dari dua buah sistem atau alat. Sebuah bagian dari circuit ini di beberapa sistem mengirim atau menerima sinyal menuju atau dari sistem lainnya, antarmuka jaringan, antarmuka video atau kartu network. Sebuah standar yang terdiri dari sebuah himpunan karakteristik fungsi ya, interkoneksi fisik umum dan karakteristik sinyal untuk pertukaran data signal. Antarmuka USB, antarmuka SCISI. Secara garis besar, antarmuka yang dimaksud adalah komponen sistem operasi berhubungan langsung dengan pengguna. Komponen merupakan modul board yang sudah tersistem. Terdapat dua jenis bagian antarmuka, yaitu command line interface atau CLI dan graphical user interface atau GUI ya, atau GUI ya. Kemudian peripheral ya. Peripheral ini dapat disebut dengan perangkat input output ya. Komponen ini adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk memasukkan informasi dan instruksi ke dalam komputer untuk melakukan penyimpanan atau pemrosesan. Beberapa contohnya perangkat peripheral itu seperti mouse, kemudian ada keyboard, kemudian kode QR dan lain sebagainya. Sistem dalam perangkat-perangkat tersebut akan menerima data serta perintah dan pemrosesan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pengguna. Hasil dari perintah-perintah tersebut dapat bermacam-macam ya, seperti menyajikan data sebelumnya telah diproses sehingga menyimpan atau mencetak sebuah data. Lebih lanjut, perangkat peripheral dapat diberi klarifikasi menjadi peripheral internal dan eksternal. Ya, kita lihat nanti ada gambarnya ya. Nah, untuk di peripheral ini kita akan melihat atau mengkaji misalnya perangkat-perangkat seperti mouse, keyboard, dan kode QR ini dan sebagainya, merupakan perangkat yang bisa menginstruksikan atau memproses apa yang diperintahkan oleh pengguna ya, seperti kita misalnya dalam mengetik dalam sebuah keyboard ya, nanti ketika kita input akan terjadi yang namanya tulisan yang ada di dalamnya ya, di dalam monitor yang disatukan dengan aplikasi Word. Nah, inilah perangkat peripheral ya, atau perangkat keras ya. Kalau saya bilang perangkat kerasnya yang berbentuk ya atau berwujud ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini ya, teknik antarmuka dan penjelasan di atas tentang mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dibuat di kolom chat atau WA ya.
Ini saya upload di YouTube ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.